Bugi baru Oh, boleh, kita boleh. Kita orang ilmiah Baru kena ambil Ciwan. abjad. Ya, Betul. kita orang ilmiah ambil abjad Betul. sajalah sesuai dengan namanya. Okay, ladies and So Pak gentlemen, Bogi silakan. right now we will to start international lecture series study based of academic and best practice with the title The Challenges of Digital Information with the speaker Cik Wan Samsul Bahri bin Cik Wan Ahmad PhD, Senior Lecturer College University Islam Antarabangsa Selangor, WIS Malaysia, and Associate Professor Bugi Satrio Adi Wibowo, Senior Lecturer of Esa Unggul University, producer and announcer, Tamuan the best announcer in Jakarta, Indonesia too. Ladies and gentlemen, this event, we will start with the 5 itinerary. The first welcoming speech from me as the chairman ASEAN Lecture Community, and the second we will look the short video of official video ASEAN Lecture Community, and the third, the first speaker, Mr. Bugi, will be to share first around 30 to 35 minutes. And after that, there is a refreshing song by video by Indah Gumilang, because this event not confirmed. Therefore, do not strict protocol, right? We will to follow with enjoy and relax je, kata orang Malaysia lah. Jadi tak perlu terlalu tegang-tegang lah bro. Kita ni nak kongsi ilmu, nak oleh silaturahim. Therefore, enjoy please. After the refreshing of song by video, you can to go to the second last speaker. After that, we go to question answers. Therefore, the participant, you can to use chat box for you share your question, or you can to share to my email address direct. I will to share my address in chat box after welcoming speech. Okay, kita boleh guna English, Malay boleh. Saya sekarang cakap Malay. Kawan-kawan daripada Indonesia, dari Malaysia dan juga saya jemput dari Sutai. Mudah-mudahan mereka boleh join juga. Sekarang kita akan memulai event ini sebagai satu kongsi ilmu, satu knowledge silaturahim. Therefore, terima kasih atas join ini, atas jemputan yang telah disambut ini. Kita akan memulai event ini sekarang dengan sama-sama berdoa secara tersendiri ya. Please pray first. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, thank you very much. Tanpa membuang Okay, I will try to open a slide. Right, and I will to introduce myself first. Right. Your screen is clear right now. Okay. Slideshow. Okay, you can see my slides clearly. Okay. Yeah, you clear. My name is Bugi Satrio Adi Wibowo. I graduated from one of the university in Malaysia of Cewan ya. Jadi saya PhD saya dari Asia University. Kemudian saya adalah direktur utama dari LSP pembicara profesional. Daripada mana tu? Asia University. Asia University di KL. Itu yang dekat dekat Bukit Jalil, betul. Ya, Profesor Johari Ali ya. Itu my supervisor. Saya direktur utama dari Lembaga Sertifikasi Profesi Pembicara Publik Profesional Indonesia. Jadi kita di bawah Departemen Tenaga Kerja BNSP. Kemudian fortunately saya juga executive producer dan announcer di Radio Republik Indonesia. Kemudian saya juga dosen di beberapa universitas ya, di University of Indonesia, kemudian di Bina Nusantara, tetapi saya
sebagai dosen tetapnya di Universitas Esa Unggul. Kemudian saya punya program TV di Nusantara TV, nama programnya Update In. Kemudian juga saya Certified Examiner of Master of Ceremony di Kemendikbudristek ya. Jadi kalau LSK itu di bawah Kemendikbudristek, kalau di LSP itu di bawahnya BNSP atau Departemen Tenaga Kerja. Kemudian saya punya 3 buku, author of MC Professional Book, dan di bidang organisasi, saya National President Junior Chamber International Indonesia tahun 2007. Saya mendapatkan beasiswa ke Matsui Takamatsu tahun 2006, dan saya dapat scholarship juga tahun 2007 di di Osaka, Tokyo ya. 2006 di Matsui Takamatsu, di Osaka Tokyo itu tahun 2007. Baik, saya hanya mau mengambil profile saya aja dari slide ini. Kemudian saya akan mencoba buka slide yang lain. Sorry, I think it's takes time. No problem. It's very amazing. Recognize, Mr. Bogi. Thank you. Oke. WordPress. Ibu Ida boleh undang kawan-kawannya join, no problem. Ya. Oke, Nanti Pak. nanti kapan-kapan Ya, kita silakan Pak Bogi. Prof. Reza, I'm sorry, saya tidak bisa mengundang mengundang mahasiswa saya karena memang berapa hari ini sangat padat sekali, jadi saya agak lupa sebenarnya dengan acara ini. Mohon maaf. Iya, itu tadi saya bilang 6 kegiatan sehari. Jadi saya nggak sempat announce ke mahasiswa saya juga, dan mereka lagi libur gitu ya. Ya, Jadi yang memang belum belum. Di Selangor sudah mulai kuliah ya, Cek Wan, atau sedang cuti masih? Oke. Di Right now Selangor is kami very clear. cuti. Okay. Gimana? Selangor sudah mulai ke belum? Cuti persekolahan masih. 1 minggu. So ramai yang Masih. libur. Okay, right. Mr. Bogi, you clear right now, please? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa bersama-sama di pagi hari ini. Tentunya saya tidak lebih fokus kepada materi saya karena yang hadir pun petinggi-petinggi di sini semuanya. Jadi sepertinya I don't need to share my material actually, tapi lebih kepada silaturahim ya. Jadi mungkin karena saya juga di media, siapa tahu saya bisa mewawancarai Bapak atau Ibu semuanya, karena memang kami butuh sosok yang menginspirasi atau bisa memotivasi para pendengar begitu ya, atau masyarakat. Jadi ini lebih kepada share saja, tidak bermaksud untuk ibaratnya memberikan satu pencerahan, karena memang Bapak dan Ibu pastinya juga sangat pandai, dan levelnya juga bukan level yang diberikan pencerahan begitu ya. Baik, Bapak dan Ibu, jadi saya akan masuk ke dalam tema besar mengenai challenging ya di dalam era digital, tetapi payung kecilnya adalah lebih kepada bagaimana kita mengimplementasikannya di dunia pendidikan begitu ya, khususnya untuk para students kita gitu ya, para mahasiswa kita. Jadi pengetahuan literasi digital yang baik juga perlu didukung kerangka internet yang sehat, sehingga apa yang hendak dikomunikasikan dapat terwujud dan sesuai dengan etika berkomunikasi secara digital. Jadi yang sangat disayangkan Bapak Ibu, if we are talking about Indonesian people, jadi menurut DCI, salah sebuah lembaga survei internasional yang sangat terpercaya, bahwa
netizen di Indonesia itu sangat tidak bermoral. I'm sorry to say, I'm Indonesian people, but I have to say it. Jadi suka membuli gitu ya, suka berkata kasar dan lain sebagainya. Kadang-kadang tidak tahu permasalahannya secara jelas, tetapi sudah melontarkan sebuah kritikan begitu. Nah, kita memang sangat di bawah untuk ranking keadaban gitu ya, apa namanya, etika di dalam eh, berinternet atau di dalam menggunakan sosial media. Nah, ini juga yang harus benar-benar diperhatikan oleh orang Indonesia tentunya, termasuk saya begitu ya. Dan memang agak ada miripnya antara Indonesia sama Malaysia budayanya. Tetapi mungkin kalau Malaysia itu sistem politiknya lebih keras ya, perundang-undangannya lebih keras mungkin ya. Jadi kalau di Indonesia kan terkesan lebih free ya. Jadi kadang-kadang kita juga harus lebih dikontrol begitu. Nah, ini memang sebuah fenomena yang harus diperhatikan sama-sama oleh kami sebagai pendidik ya. Oke, baik. Kemudian bagaimana melakukan perlindungan data pribadi ini juga harus diperhatikan ketika kita tertantang untuk menggunakan berbagai teknologi, khususnya internet begitu ya. Jadi tidak membocorkan data pribadi kepada pihak lain, membuat database data pribadi, lakukan secara manual maupun komputerisasi. Jadi kalau kita lupa di komputer gitu ya, tapi kita mencatat secara manual, jadi double protection. Tidak mengekspos data pribadi ke ranah publik, baik online maupun offline, mengedukasi seluruh pihak tentang pentingnya data pribadi, kemudian memperbarui antivirus pada komputer maupun ponsel pribadi. Ini simple, tapi sebenarnya kita suka lupa gitu ya. Kemudian keamanan jaringan konektivitas. Bagaimana melakukan pelindungan ini selalu menggunakan antivirus dan aktif melakukan update. Menggunakan password tidak bisa diduga oleh pihak lain, jangan yang terlalu simple. Misalnya seperti menggunakan tanggal lahir, kemudian gunakan kombinasi huruf dan angka atau huruf besar dan kecil. Kemudian tidak mengunduh sembarang aplikasi terutama yang bajakan karena itu bisa masuk ke dalam data pribadi kita. Hindari sembarang mengklik setuju atau confirm tanpa membaca terlebih dahulu, termasuk melalui WhatsApp, Line, dan sebagainya. Kemudian perbaharui software yang dipakai, gunakan browser yang sudah diperbaharui, kemudian selalu backup data di berbagai tempat, bukan hanya satu. Begitu. Kemudian privasi individu, bagaimana melakukan pelindungan ini? Lebih baik tidak mengaktifkan share location, baik PC maupun personal gadget. Ajari anak-anak mengenal batasan wilayah pribadi. Itu sangat penting karena saat ini anak umur 3 tahun, 4 tahun sudah diberikan gadget, sudah diberikan high technology devices. Means it's a very dangerous for their mental development ya. Kalau mereka tidak sangat disupervisi oleh orang tua atau oleh keluarga, ini jatuhnya akan bisa merusak mental karena seringkali nanti mereka tidak mengetahui apa yang berhak mereka ketahui atau akses, atau apa yang mereka belum boleh akses begitu. Kemudian mengekspos data pribadi kita terutama di medsos, jaga kerahasiaan password, jangan biarkan orang lain melacak kita, tolak ajakan foto naked ya, something like that gitu ya, atau mungkin half naked karena sekarang kayak di TikTok itu banyak ya yang joget-joget tanpa baju dan lain sebagainya. Mungkin untuk menjadi viral atau viewersnya banyak begitu, mereka melakukan hal-hal itu. Ketika mereka sudah mendapatkan viewers yang banyak, mereka akan change the behavior ya. Tapi ini punya big risk gitu, di mana jejak digital ini kan sulit untuk dihapus ya. Sekali kita sudah menorehkan noda atau sesuatu yang tidak layak, dan itu akan bisa di trash back begitu, tanpa ada limited time-nya atau periodnya. Jadi saya selalu remind my students that so you have to be careful because it's very dangerous if you upload something tidak sesuai dengan etika yang berlaku ya. Jadi ini sangat
sangat luar biasa mengganggu karir kita, kemudian mereka mungkin saat ini dengan usia-usia yang mungkin masih up and down ya emotionnya begitu. Tetapi nanti 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian mereka punya opportunity mendapatkan sebuah jabatan yang sangat besar dan itu akan merusak karir mereka ketika mereka punya satu record yang nggak bagus di sosial media. Dan ini akan menjadi bumerang bagi mereka. Itu saya akan remind terus gitu ya. Karena mereka saat ini mungkin belum menyadari. Kemudian jangan mudah percaya teman yang baru dikenal melalui medsos dan ini juga selalu saya remind my students. Kemudian ini sukses belajar online, ini salah satu juga challenging ya di dalam global era di mana tidak ada ruang batasan ruang dan waktu begitu ya. Internet sebagai sumber informasi. Nah, kemudian kita juga harus tahu web browser itu apa ya. Adalah sebuah aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk menayangkan dan berinteraksi dengan mengakses informasi yang diberikan oleh banyak situs web dengan format HTML ya. Jadi di sini contohnya web browser adalah Mozilla Firefox, Safari, Conqueror, Opera, Flock, Epiphany, kemudian Chameleon, dan juga Explorer, kemudian ada Google Chrome, kemudian ada Internet Explorer, dan lain sebagainya, Netscape, Navigator, dan lain sebagainya. Dan ini harus kita kuasai gitu ya, apalagi especially untuk generasi Z, Alpha, dan juga generasi milenial pastinya yang lebih tua gitu ya, sebagai anak-anak kita gitu. Kemudian alamat web gitu ya, ini untuk menampilkan informasi di web browser, kita wajib menuliskan alamat web, struktur alamat web ya, contoh beberapa domain, nama antara lain net, penyedia layanan jasa koneksi internet, kemudian edu, lembaga pendidikan atau universitas, co atau com, perusahaan komersial, OR atau ORG, organisasi non-profit, atau yayasan, dan MIL, lembaga kemiliteran. Dan ini mereka harus mengerti gitu ya, semua yang tertera di sini. Jadi jangan sampai yang mereka tahu hanya terkait katakanlah lembaga pendidikan atau mungkin perusahaan komersial, tetapi mereka tidak mengetahui lembaga kemiliteran misalnya gitu. Nah, ini search engine ini juga sangat penting ya, karena search engine adalah salah satu fasilitas internet yang dijalankan melalui browser yang berfungsi untuk mencari informasi yang kita inginkan. Search engine menampung database situs-situs dari seluruh dunia yang jumlahnya miliaran halaman web. Cukup dengan memasukkan kata kuncinya, maka search engine akan menampilkan beberapa link situs yang disertai dengan keterangan singkat. Jadi, lebih banyak kita upload atau kita posting our own news begitu ya, itu semakin akan mudah SEO-nya atau orang lain publik menemukan info dari kita. Jadi kalau di dunia pendidikan seperti saya, kami berlangganan dengan salah satu media online di mana mereka bisa mengkoordinir media online lainnya. Jadi kita apapun kita akan posting, kita akan publish gitu ya melalui media online karena SEO kita akan naik. Jadi ketika nanti publik ngetik Universitas Esa Unggul, nah itu akan muncul semua zzzz gitu ya. Karena posting kita sangat luar biasa banyak sekali. Jadi kita targetkan itu dalam 1 bulan paling tidak kita mempublikasikan sekitar 100 news gitu ya supaya SEO kita bagus gitu ya. Apa aja mau prestasi yang kecil pun atau apapun kita akan publish. Karena tujuannya adalah untuk SEO-nya. Jadi ketika publik itu mengetik Esa Unggul langsung keluar semua informasi terkait Esa Unggul. Ini penting dikarenakan apabila privasi dilanggar ya, ini kita masuk ke macam-macam search engine. Ada Google, MSN, AOL, kemudian AltaVista, Ask, Excite, Overture, dan Inktomi. Ini penting dikarenakan apabila privasi dilanggar, maka haknya sebagai manusia dilanggar dengan menjaga privasi individu, maka juga memberikan keselamatan bagi individu ya. Ini hal lain di luar search engine ya. Jadi selain memang kita harus aktif di dalam posting, tetapi jangan sampai privasi kita juga nanti akan terganggu. Kemudian upload
adalah proses mengirim data umumnya berbentuk berkas dari komputer pribadi ke suatu sistem seperti server web, server FTP, atau sistem serupa lainnya yang kemudian akan dipublikasikan di internet baik secara pribadi atau umum. Dapat dinikmati oleh semua pengguna internet dan download adalah kebalikan dari upload, yaitu proses mengirim data dari suatu sistem komputer ke pribadi. Misal kita mau ngambil sebuah informasi, gitu ya. Kemudian ini email juga harus diketahui dengan seksama karena, ini simple tapi many times we forget ya, according to this case gitu ya. Adalah sarana kirim-mengirim surat melalui jalur internet. Syarat melakukan pengiriman, mengirim surat dengan internet adalah membuat alamat, mengetahui username dan password. Tetapi penggunaannya sekarang ya, mengirim berupa tulisan, teks, dan gambar. Sekarang juga bisa, mengirim menggunakan audio visual ya, meskipun email gitu ya. Jadi mengirim dalam format grafik dan editing HTML, kemudian juga mengirim kartu elektronik ya, dan animasi gambar hanya dengan bantuan provider tertentu begitu. Nah ini, juga, yang perlu diperhatikan dalam memilih layanan kredibilitas domain, kemudian stabilitas layanan, kemudian kapasitas penyimpanan data, waktu aktif account, fasilitas layanan. Kita juga harus menginformasikan kepada murid-murid kita atau mahasiswa kita ketika kita terlalu banyak email yang kita simpan ya. Meskipun mereka nggak sadar, they never realize that it can disturb environment gitu. Jadi data-data yang tersimpan begitu lama di email itu bisa mengganggu lingkungan karena data-data itu yang tidak dihapus itu akan tentunya menimbulkan satu, apa namanya, gangguan sinyal. Sinyal itu akan, mempengaruhi, atmosfer bumi begitu ya, dan ini sering kami juga tayangkan di radio gitu. Banyak orang tidak tahu apa sih relevansinya antara kok email terlalu banyak disimpan, ya tidak dihapus, itu bisa mengganggu environment kita gitu ya. Banyak orang tidak tahu. Ini sebenarnya simple thing, tapi banyak ternyata orang nggak ngerti gitu ya. Makanya, we are as a lecturer, so we have to remind them every time, every day, because I think it's quite, important ya untuk mereka pahami. Oke. Kemudian kita masuk ke situs penyedia email free ya, seperti ada gmail.com, mail.yahoo.com ini udah nggak ada ya sepertinya ya. Ada hotmail.com, ini ada beberapa yang sudah memang tidak digunakan lagi. Mail msn.com, mail, aol.com, mailm.com, gewap.com, inbox.com, dan mailcom. Jadi sekarang kayaknya lebih banyak ke Gmail gitu ya. Oke, chatting atau mengobrol suatu feature dalam internet untuk berkomunikasi sesama pemakai internet yang sedang online menggunakan website, Facebook, mayaface.com, dan Omegle, dan lain-lain. Dan ini juga kita harus tahu, ini juga merupakan salah satu challenging gitu ya. Kita harus utak-atik lah, katakanlah kalau generasi Z atau Alpha, milenial, katakanlah begitu ya, mereka masih sangat friendly ya dengan high tech ya, khususnya internet gitu ya. Tapi kalau generasi kita begitu, sepertinya sudah agak malas untuk ngutak-ngatik ya. Tapi, because we have, maybe, some of us, kita punya, children ya, so, kita harus juga, apa ya, improve our knowledges, our skill ya, especially, for high technology gitu ya. Jadi kalau kita tidak bisa, menyeimbangkan mereka sebagai teman, maka ya ujung-ujungnya akan berabe gitu ya. Kita kan harus menjadi guru, harus menjadi, sahabat, menjadi teman, menjadi pacar gitu kan ibaratnya ya. Jadi kalau kita tidak bisa meng-upgrade, skill kita di bidang teknologi, khususnya generasi, kita gitu ya, generasi X ya, kemudian baby boomers maybe gitu. Nah, ini akan sedikit gap dengan putra-putri kita atau dengan mahasiswa kita sehingga itu tidak akan, bagus gitu ya, karena kita tidak akan mengetahui
yang update saat ini tuh seperti apa gitu ya. Jadi menggunakan software MIRC seperti YM, Google Talk, MSN, Messenger, Skype, kemudian Paltalk dan lain sebagainya. Oke, maybe hanya itu aja yang akan saya sampaikan ya. Kalaupun memang nanti ada yang diperlukan lagi, saya masih punya satu slide lagi, tetapi tentunya di sini saya pengen tahu juga dari Cewan dan saya juga pengen ngobrol-ngobrol sama Ibu Ida gitu ya. Ini saya manggilnya Ya. Bapak Cewan atau apa sih kalau di Malaysia, Prof? Encik Oh, Wan. Boleh, Ence itu udah Bapak ya? Ence itu udah Bapak ya? Ya, tak ya, boleh bolehlah. panggil Cik Wan pun tak apa, panggil nama. Kadang-kadang di Malaysia panggil nama itu lebih mesra. Oh Samsul, my goodness. panggil nama Oke. Samsul. Oh, Nanti sama dengan Puan Samsul. Ida lah, Samsul ataupun Cik Wan. Okey, tak ada masalah. Oke, Cewan aja lah ya. Cik Wan pun okey. Oke, Oke, sebenarnya right. Prof, sebelum saya kembalikan ke Prof, sebenarnya saya masih pengen menjajaki Ya. siapa yang bisa saya interview hari ini jam 3 sore. Tapi Cewan punya handphone Boleh saya boleh Prof Reza dulu ya hari ini ya, 15.10 ya. boleh. Cewan mungkin saya bisa schedulein hari Jumat. Cewan punya, tapi harus punya handphone nomor Indonesia, Cewan. Oh, handphone nombor Indonesia. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Tak ada, memang tak ada. Iya, Tapi karena next time kita lah insyaAllah. Nanti Kenapa? saya berikan yang ada dari Malaysianya Pak Bugi, bisa diatur. Oh, ada. Iya. Mungkin Cuman Dr. Mubin ada. kalau yang nomor Malaysia, Prof, itu Boleh Kak. Okay, your screen is very clear right now. Okey. Saya cuba. Sekejap. No problem. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Masih lagi pagi, sore. Pagi. Masih pagi lagi di Indonesia. Kalau di Malaysia pukul 10.48 awal 1 jam. Kita sudah menghampiri tengah hari. 1 jam lagi lah. Okey, terima kasih kepada Prof Pak Reza, Prof Associate Prof Pak Bugi, dan Ibu Ida. Pak Bugi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, alhamdulillah, syukur. Ni minta maaf saya set tarikh asal 18 Ogos ni tarikh asal. Saya lupa. Okey. Saya introduce myself first. My name is Cik Wan Samsul Bahri bin Cik Wan Ahmad. My family name Cik Wan. Cik Wan. So my father and my grandfather also Cik Wan in front of name Cik Wan. Okay, my experience 15 years in the Cisco Academy as instructor for networking Cisco Academy. Actually for networking, telecommunication, research and technology. My PhD in computer science at University Kebangsaan Malaysia, UKM. My master degree also in same UKM Malaysia. Okay. My bachelor Bangi, UKM Bangi. My bachelor's degree or S1 computer science in UTM, Universitas Teknologi Malaysia atau Universiti Malaysia UTM Skudai Johor, dan my diploma in computer science also at the same university lah. Okay, Universiti Teknologi Malaysia. Okay. Okay, for now I am Deputy Dean Academic and Internationalization at Faculty of Science and Information Technology, College University Islam Antarabangsa Selangor, Kuala Lumpur. Okay, my field research computer networking, internet, artificial intelligence, machine learning, NLP, and Jawi. Jawi actually is a Malay writing, but in Arabic font. Okay, we call Jawi.
Okey, ini sejarah transformasi digital. Sebut sedikit berkenaan dengan transformasi digital. Ni ada takrifan ataupun dia punya definisi yang menurut geografi ini sebenarnya transformasi digital ini adalah penggunaan teknologi digital oleh sesebuah organisasi. Apabila kita menggunakan teknologi digital, kita guna ada setengahnya menghadkan ataupun maksud digital ni kepada digital versus analog. Tapi sebenarnya matlamat umum untuk pelaksanaan transformation, digital transformation ni adalah untuk meningkatkan lagi kecekapan, maksudnya sebelum dan selepas. Okay, selepas digital transformation, actually we sepatutnya boleh lebih improve, lebih cekap dari segi nilai dan juga inovasi. Okay, ini adalah gambaran digital transformation ni actually melibatkan cloud computing, big data, ni bidang-bidang dalam computer science, artificial intelligence. Saya tertarik bila ada beberapa istilah. Saya rasa mungkin di Malaysia kita mungkin ada pelajar saya rasa Hashim dan juga Hamzah. Sorry, saya rasa ada pelajar saya daripada Malaysia ni. Welcome you. Mungkin mungkin dia tak biasa dengan istilah seperti perangkat lunak. Di Malaysia istilah perangkat lunak ni software, kita panggil software ataupun di Malaysia kita panggil sebagai perisian. Perisian dia hardware adalah kalau di sana hardware perkakasan hardware. Perangkat keras. Perangkat lunak. Hardware, software. Perangkat keras, perangkat lunak. Kalau di Malaysia kita panggil sebagai perkakasan. Jadi ada beberapa istilah yang berbeza penggunaannya di Malaysia dan juga di Indonesia. Sedikit saja perbezaan. Cloud computing, artificial intelligence, ni ada istilah dalam bahasa Inggeris big data. Kalau di Malaysia dipanggil sebagai data raya, robotik, IoT, Internet of Things, kita ada deep learning, blockchain dan juga AR, augmented reality. So transformation digital ataupun digital transformation ni adalah lebih luas, tidak hanya pendigitalan proses yang sedia ada, bukannya daripada analog kita tukar kepada digital. Not enough. So TX ni ataupun transformation digital ni adalah memerlukan pertimbangan bagaimana produk, proses, organisasi boleh berubah melalui penggunaan teknologi digital yang baru lah, maksudnya kita transform daripada mungkin daripada manual kita transform kepada teknologi yang up to date atau teknologi yang terkini. Sebenarnya TX ataupun transformation digital ni ataupun teknologi digital sebenarnya dia banyak membawa, sebenarnya kalau kita tengok dari segi beberapa aspek, sebenarnya dia banyak membawa faedah. Di samping ada juga beberapa kemudaratan. So dia ada advantage dan juga disadvantages lah. Antaranya kepada organisasi seperti contohnya dekat di Malaysia, kita di Malaysia di organisasi pendidikan contohnya macam di Indra Gumilang tadi ataupun di kuis, kita menggunakan sepenuhnya teknologi digital dalam kita punya PMP kita. Dalam perniagaan dan juga menerusi pengguna pun sepatutnya, kalau dalam konteks kita di kuis di Universiti Islam, College Universiti Islam Antarabangsa Selangor, pengguna ni adalah pelajar kita lah. Jadi pelajar kita turut sama menggunakan teknologi. Sebenarnya kita di Malaysia atau saya rasa mungkin di Indonesia atau di seluruh dunia, kita dijentik ataupun disedar oleh COVID-19, iaitu salah satu faktor kepada mempercepatkan lagi proses transformasi digital. Sebelum ni kami di setengah mungkin di sekolah ataupun di universiti agak sukar untuk menjalankan kelas secara online, kan? Agak susah lah. Ramai di antara dosen atau pensyarah di Malaysia ni lebih meminati atau lebih menggemari kaedah tradisional.
chalk and talk, chalk and talk maksudnya menggunakan kalau dulu kapur, sekarang mungkin whiteboard. Okey, dan juga talking. Tapi sekarang kita beralih, maksud kita boleh buat pembelajaran kita secara, kita ada online learning, fully online. Kita boleh adakan secara hybrid learning, maksudnya kita ada mix, ada pelajar di kampus dan sebahagian pelajar di rumah masing-masing. So kita hybrid. Okay, yang ketiga kita buat blended learning ataupun di industri di sini kita guna perkataan teradun. Blended learning maksudnya kita menggunakan teknologi. Kadang-kadang kita guna in person atau face to face, dan kadang-kadang kita menggunakan teknologi, kita menggunakan online. Maksudnya kita not fully online 100% or not fully physical 100%. So we mix online and physical. Okay, so we call blended learning. Okay. Kat sini kalau ikutkan ni dari segi IKS ataupun dipanggil juga perusahaan kecil dan sederhana, industri kecil dan sederhana ataupun syarikat lah, atau di sana dipanggil sebagai perusahaan, perusahaan di Malaysia sebenarnya. Perusahaan kecil dan sederhana atau syarikat, di Malaysia dipanggil sebagai syarikat. Digital yang matang, yang mature, pasti menggunakan cloud computing, penghostan awan, menggunakan media sosial, menggunakan peranti mudah alih, dan juga boleh menganalisis data lah. Maksudnya kita cuba sepenuhnya menggunakan teknologi yang terkini lah. Okey, semasa pandemik COVID-19 terdapat peningkatan, maksudnya secara mendadak penggunaan teknologi digital dalam kalangan perusahaan, dalam kalangan universiti, dalam kalangan sekolah, dalam kalangan pelbagai kategori masyarakat, dalam dunia pekerjaan, sepenuhnya cuba menggunakan teknologi digital. So sebenarnya kekurangan infrastruktur dalam digital ni sebenarnya merupakan penghalang kepada pelaburan, sebab pelabur atau investor dia akan tengok kepada infrastruktur digital untuk melaburlah dalam sesuatu negara. So kalau ikutkan berita harian ni, transformasi digital secara inklusif membolehkan negara melonjak ekonomi dengan lebih pantas lah. Maksudnya bila kita buat transform lagi cepat, sebenarnya kita boleh membangunkan. Ini antara beberapa, saya listkan beberapa cabaran atau challenging dalam transformasi digital. Pertama sekali, kekurangan strategi pengurusan perubahan. Maksudnya apa saja yang kita buat, kita perlu ada strategi, kita perlu ada planning, kita perlu ada perancangan, tetapi oleh kerana kekurangan ataupun not ready, tidak bersedia dengan perubahan, digital transformation, maksudnya dia adalah satu cabaran utama lah. Yang kedua, dari segi pelisian dan juga teknologi yang begitu kompleks, ini pun sebenarnya antara cabaran. Yang ketiga, kalau kat sini kita tengok bagaimana kita boleh memacukan penggunaan alat dan juga proses yang baru lah. Ini sebenarnya adalah bila kita perlu buat perubahan, maksudnya ini adalah satu cabaran dalam bentuk sebenarnya kita cuba beralih daripada teknologi lama. Okey, yang lebih mungkin ada setengah pekerja, mungkin ada setengah dosen atau pensyarah lebih selesa menggunakan kaedah tradisional berbanding dengan kaedah digital yang lebih moden. Ini adalah masalah juga dari segi minda atau budaya lah, kita panggil sebagai mindset. Kita nak kena betulkan minda atau mindset pensyarah kita supaya sebenarnya pensyarah kita boleh mengikuti arus perubahan atau mengikuti perubahan untuk transform daripada kaedah chalk and talk atau kaedah tradisional kepada kaedah yang lebih moden lah. Kekangan bajet ni bila kita ada masalah kekurangan wang atau kekurangan duit lah. Sebenarnya bila kita nak guna digital teknologi, kita kena invest, kita kena belanjakan sebahagian duit, maksudnya untuk kita nak make sure bahawa sebenarnya kita boleh berjaya dalam melakukan perubahan digital. Dan isu yang Pak
Bugi ada sebut tadi juga dari segi keselamatan lah, terutamanya berkaitan dengan data peribadi. Saya nampak data peribadi ataupun privacy satu antara isu lah atau cabaran yang ada dalam bila kita nak transform digital. Kalau dahulu mungkin syarikat ataupun perusahaan kita peringkat lokal atau peringkat setempat, tetapi kita boleh bila ada teknologi kita boleh pasarkan produk kita ataupun barang dan servis yang kita ada ke peringkat antarabangsa. Kalau di Malaysia kita ada Lazada, kita ada Shopee, ada pelbagai platform untuk kita pasarkan produk. Saya rasa Indonesia pun banyak. Indonesia sebenarnya lagi banyak produk-produk ataupun platform online. Saya tengok lagi banyak, lagi dahsyat Indonesia sebenarnya, sebab kelebihan Indonesia ni jumlah populasi penduduk yang begitu besar, so jadi sebenarnya dari segi pasaran ni sangat baguslah. Maksudnya syarikat-syarikat atau investor luar boleh melabur lebih banyak di Indonesia. Memandangkan Indonesia satu negara yang begitu besar, negara yang banyak penduduk yang begitu tinggi jumlah penduduk. Saya ingat lebih 10 lipat atau 10 kali ganda penduduk Malaysia. Kalau Malaysia kita ada 35 juta penduduk, tetapi Indonesia saya rasa sampai 350 atau 400 juta penduduk. Indonesia sebenarnya lagi besar. So dari segi pasaran Indonesia lagi strategik sebenarnya untuk kita berubah. Sebenarnya banyak lagi perubahan yang mana cabaran-cabaran yang saya senaraikan untuk kita untuk kita sahut atau untuk kita improve lah, untuk kita baiki dari semasa ke semasa. Kalau di Malaysia sebenarnya kita ada digital government. Okey, kat sini tidak semua itu lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Kita cakap, kita talk, speaking is easy compared to if we want to make a realistic mengikut statistik transformasi digital saya 70% daripada semua program transformasi digital gagal. Ini menurut McKinsey. Kerana apa? Kerana sebenarnya halangan atau rintangan daripada pekerja dan juga kekurangan sokongan daripada penduduk atau daripada pihak pengurusan. Yang kedua, sebenarnya 16% daripada pekerja menyatakan bahawa usaha transformasi digital syarikat mereka sebenarnya meningkatkan prestasi mereka atau mampan. Hanya 16% saja yang positif. 16% saja yang nampak perubahan atau transformasi digital ni adalah boleh membawa kepada peningkatan prestasi mereka ataupun lebih mampan, lebih berjaya. Hanya 16% daripada pekerja. Tetapi sebenarnya mungkin dari segi majikan mereka lebih lagi yakin dengan adanya transformasi digital. Mereka lebih lagi yakin bahawa mereka boleh lebih bergerak lebih ke depan, boleh bergerak lebih laju, boleh bergerak lebih cepat untuk mereka mencapai cita-cita lah. Okey, ini adalah saya ambil daripada paper yang dekat Google Scholar. Saya tengok ada Digital Transformation in Public Administration. Dalam pentadbiran awam terdapat beberapa digital transformation dibahagikan kepada beberapa antaranya reason ataupun apa alasan dia untuk melakukan transformation digital, apa objektif dan juga proses serta result dia. Result ni ada output, outcome dan juga impact kepada organisasi. Okey, saya rasa setakat itu dulu untuk hari ini lah, sebelum saya masuk kepada e-government. Okey, terima kasih Pak Reza. Baik, thank you very much for sharing. Ini ada juga sudah ada yang bertanya, tetapi saya ada mau beri sharing atau mau tanggapan, nanti silakan ya. Pak Bugi, ini saya baca pertanyaan dari Ananta. Terima kasih Dr. Bugi atas presentasi yang sangat menarik tadi, menambah pengetahuan saya tentang etika berkomunikasi. Kemarin saya kebenaran mengikuti presentasi dari Profesor Christiana Davedersu ya, dari Langlang Buana University Bandung yang terkait kecerdasan linguistik. Ternyata ada kaitannya dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, kecerdasan literasi. Kecerdasan linguistik
rupanya bahagian juga bagaimana menggunakan bahasa yang tepat. Tadi Bapak mengatakan sosial media kita sangat buruk dalam komunikasi di dunia maya. Saya ingin dapat pencerahan dari Bapak Dr. Bugi sebagai broadcaster juga, yang saya tahu saat ini banyak sekali pegiat YouTuber, Instagramers, bahkan TV komunitas. Sebenarnya apa catatan penting yang Bapak dapat berikan terkait kecerdasan literasi di era digital, sehingga mereka pengguna itu benar-benar produktif dan efektif. Itu satu pertanyaan. Kemudian yang kedua saya bacakan terkait nomor 1, informasi media mainstream saat ini sudah tidak sedemikian dominan seperti dulu. Namun di sisi lain, informasi via media sosial juga masih diragukan validitasnya. Apabila saya mau menjadi jurnalis atau membuat web news, tolong saran Bapak bagaimana supaya ini menjadi berhasil. Itu pertanyaan untuk Pak Bugi. Kemudian ini ada pertanyaan untuk Cewan, ya kan, dari Fauzi. Dia kata macam ini, tantangan atau cabaran transdigital itu yang tadi Dr. Cewan presentasikan. Sorry, ini ada apa? Salah satunya adalah kebimbangan keamanan ataupun security. Last week di Indonesia ada hacker menyatakan bahwa dia telah berjaya mengko-op atau mengambil 1,3 billion data personal citizen Indonesia. Sebagai Cewan boleh bagi informasi bagaimana kita nak protect atau nak menjaga security di era digital sekarang ini. Itu pertanyaannya untuk Tuan. Okay, Pak Bugi, you first for the question around 7 minutes, please. Oke, terima kasih Prof. Reza. Kalau kita melihat bagaimana perkembangan dari konten begitu ya, baik di media mainstream maupun online media, memang kebanyakan khususnya yang di mainstream ya, karena kalau di online media itu kan everybody can be producer gitu ya, everybody can be journalist gitu. Jadi kita tidak hanya menikmati, tapi kita juga bisa memproduksi begitu. Tetapi kalau di media mainstream itu katakanlah pertama kita soroti media mainstream dulu ya, atau konvensional lah kita bisa katakan seperti itu ya. Mereka lebih komersial, mereka lebih mengikuti pasar, tetapi unfortunately, I'm sorry to say, Indonesian people ya bisa dibilang seperti tadi menurut survei sebuah lembaga internasional saja netizennya suka membuli, berkata kasar dan lain sebagainya begitu ya. Nah, kalau di praktisinya atau yang memproduksi acaranya itu hanya melihat bagaimana acara itu bisa dijual begitu ya. Ketika sinetron-sinetron dipenuhi dengan satu kontradiksi yang sepertinya tidak mendidik begitu ya, menawarkan gambaran kemewahan, kemudian ada tangis-tangis, ada penyiksaan, KDRT dan lain sebagainya. Itu yang diminati oleh masyarakat ya. Tetapi sebenarnya nggak boleh mengikuti tren yang ada apabila kita juga punya atau tahu visi dan misinya lembaga informasi atau media begitu, karena kita kan juga harus mengedukasi begitu ya Prof ya. Jadi ketika mungkin trennya adalah tangis-tangisan, kemudian ada kekerasan dan lain sebagainya, ratingnya tinggi, atau setan-setan, dulu kan di Indosiar sering ya, ada naga-nagaan dan lain sebagainya, dan itu ratingnya sangat tinggi gitu ya. Nah sebenarnya ini adalah merupakan tugas kita bersama nih, nggak boleh hanya mengikuti arus komersialisasi, tetapi juga kita harus bisa mengedukasi. Makanya kalau RRI itu memiliki
karakter yang sangat berbeda. Kita penuh dengan aturan dan pakem begitu ya. Bahkan Mhm. kita saja tidak diperbolehkan untuk seperti memutarkan lagu Korea misalnya gitu. Karena sudah begitu Mmm. besar imbas dari apa namanya, Korean song Korean gitu ya. culture. Heeh, yang dia menjadi membentuk apa ya, kebudayaan di Indonesia. Sementara anak-anak muda Oh, dan remaja ini budayanya sendiri aja tidak mengerti gitu ya. Nah, disinilah peran yes. media sebenarnya, karena media ini kan seperti teori uses and gratification, uses and effect, kemudian beberapa teori lainnya, misalnya teori jarum suntik dan lain sebagainya begitu ya. Eee eee, Mhm. Pastinya kita harus ikut mengedukasi begitu ya. Karena apa? Karena ketika kita menayangkan itu terus-menerus seperti kayak post-truth saja ya. Post-truth itu kan ketika itu bukan sesuatu yang benar, tetapi kita tayangkan terus-menerus itu menjadi sesuatu yang benar, bisa menjadi sesuatu yang benar. Makanya media ini sangat sangat bahaya ya, kayak kayak pedang gitu ya. Dia akan lebih Mhm. dia akan lebih punya power yang dahsyat gitu di dalam pembentukan opini publik dan lain sebagainya ya. Makanya regulasinya juga harus ketat, dan Indonesia sebagai Mhm. bangsa yang besar dengan berbagai kultur yang beragam, agama yang beragam, bahasa yang beragam, ini juga harus tegas gitu ya. Dan saya melihat pemerintahan sekarang ini juga sudah baik untuk menerapkan itu ya. Meskipun tidak ada yang perfect ya, tetapi sudah Mhm. lebih baik ketika memang kebebasan berekspresi itu tetap harus dikontrol. Kalau kita lihat Malaysia saja, Malaysia jauh lebih ketat loh dibandingin Indonesia ya. Nah, di Indonesia tuh sangat longgar kalau menurut saya ya, Mhm. tapi dengan regulasi-regulasi yang baru, yang memang, untuk, apa namanya, kondusif ya, supaya kondisinya juga kondusif dan terkontrol, maka memang adanya UU ITE dan lain sebagainya yang memang baru beberapa tahun terakhir ini benar-benar strict gitu ya, diimplementasikan di Indonesia, dan itu baik sekali. Tanpa harus menodai arti Mhm. demokrasi ya, karena demokrasi itu juga harus penting, nggak boleh otoriter dan lain sebagainya, ini harus dijaga gitu. Kemudian, pertanyaan yang kedua itu terkait apa tadi Prof? Pertanyaan yang kedua? Eee, Kalau dia bilang ini di sisi lain kalau dia mau menjadi, web news gitu, apa saran atau masukan Bapak oh oke, supaya oke, lebih ya ya. efektif dan produk. Iya, oke. Dia misalnya mau, menjadi seorang penulis ya, atau dia mau memasukkan satu, ulasan, atau misalnya dia mau, membuat sebuah web sendiri gitu ya. Tadi kan dia bilang katanya, kita kadang-kadang sudah nggak percaya nih, begitu banyak, produser gitu ya, karena kalau di online media kan everybody can be producer gitu ya. Semuanya bisa jadi jurnalis dan lain sebagainya. Mhm. Sebenarnya langkah-langkah yang sering kali saya sampaikan kepada para mahasiswa adalah, yang pertama kita harus cross check. Kita harus cross check, kita nggak boleh hanya, percaya di satu sumber, tetapi kita harus juga melihat dari sumber yang lain. Kita harus cross cross check baik internal maupun eksternal, baik nasional maupun internasional, begitu ya. Mhm. Jadi ketika kita sudah cross check, kita baru Mhm. bisa melihat kira-kira ini netralnya di mana nih titiknya gitu ya. Jadi ada yang, kita juga harus tahu teori ekonomi politik media, di mana di belakang media itu ada seorang pembesar yang dia mungkin seorang politisi di sebuah partai, ya otomatis segala suatu pencitraan partai itu bagus di media itu. Atau misalnya ada orang-orang yang Mhm. pejabat-pejabatnya membuat sebuah kesalahan, dia tidak akan memblow up di media itu, gitu kan. Nah, ini juga harus pinter nih kita nih dengan teori media, ekonomi politik media. Ada kepentingan ekonomi Mhm. apa media Mhm. itu, ada kepentingan politik apa di media itu, sehingga itu akan menjadi satu pengaruh framing-nya gitu ya, framing dari news-nya. Karena Mhm. masyarakat Mhm. kadang-kadang lupa gitu loh, di balik Antv sama TV One tuh ada siapa. Mereka tidak akan menginformasikan terkait, lumpur Lapindo gitu ya, nggak akan gitu, nggak akan ada di news mereka. Karena awalnya kan yang punya adalah mereka juga gitu ya, dan ketika ada pun Mhm. nggak mungkin disebutnya lumpur Lapindo.
tapi dia adalah lumpur Sidoarjo, ya. Jadi korban tragedi atau musibah lumpur Sidoarjo, ya kan? Nah, ini kan terkait ekonomi politik Ya. media nih, gitu ya. Jadi si jurnalis ini yang membuat website atau dia si producer, karena everybody can be producer, everybody can be journalist, dia harus pandai untuk mengambil oke, kalau dia mau mengambil sebuah berita, ya jangan ada konflik of interest dari background pemiliknya, begitu. Itu nggak akan netral deh. Udah saya jamin nggak akan netral. Jadi ambillah dari source yang lain. Kemudian tetap harus cross check, baik nasional maupun internasional. Di sisi internasional mereka menyoroti kita seperti apa sih, meskipun juga nggak 100% mereka bisa dipercaya juga. Tetapi dengan kita membandingkan, kita akan lebih netral dengan membandingkan. Nah, seorang jurnalis atau seorang produser yang baik di bidang news itu ketika dia tidak berpihak, itulah yang sebenar-benarnya. Tetapi ketika sudah dipengaruhi oleh kepentingan, ya mereka nggak akan bisa menghasilkan sebuah informasi yang benar-benar benar gitu ya, yang benar-benar real gitu kan ya. Jadi pasti akan dipengaruhi oleh ekonomi politik media itu sendiri. Menurut saya seperti itu, Prof. Wah, bagus sekali arahannya dan masukan. Thank you very much. Now, Cik Wan, bagaimana you punya security ini, bagaimana kita aman dari digital sekarang nih? Tadi paham tak? Faham soalan. Faham. Terima kasih Prof. Rizal. Ya. Berdasarkan soalan daripada apa mesej tadi, ada yang tanya berkenaan dengan dari segi kebimbangan, berkenaan dengan keselamatan, terutamanya berkaitan dengan data yang sensitif, sensitif data, dan juga dari segi kebimbangan privacy dan juga keselamatan cyber. Sebenarnya apa saja dalam saya boleh bagi perumpamaan. Kalau kita ada sebuah rumah, kan, kalau kita ada sebuah rumah, jadi keselamatannya mungkin kita ada pintu. Pintu ni sebenarnya untuk melindungi kita lah daripada kita satu pintu. Tetapi di Malaysia pintu saja masih lagi tidak cukup. Mungkin di Indonesia pun sama, pintu kita ada grill atau jeriji, kita mangga lagi pintu tersebut. Lepas tu kita ada lagi gate kan, pintu pagar, pagar mengelilingi rumah kita. Itu saya bagi perumpamaan contoh macam firewall. Maksudnya ada beberapa lapis. Ada beberapa lapis keselamatan sebelum pencuri atau sebelum perompak masuk ke dalam rumah kita. Pertama, dia perlu pecahkan pintu pagar. Yang kedua, dia perlu pecahkan grill. Atau mungkin kita ada lagi alarm keselamatan, ada CCTV, kita ada lagi kunci pintu sebagainya. Jadi sebenarnya untuk kita ada banyak ini untuk keselamatan, untuk keselamatan data lah, untuk keselamatan data. Jadi sebenarnya mungkin kita tak ada kepakaran dari aspek tu, atau bagi syarikat-syarikat yang baru, kita sebenarnya boleh outsource. Outsource maksudnya kita guna kepakaran luar, maksudnya untuk mengatasi ancaman itu secara proaktif sebelum ia berlaku. Kebanyakan hari ini kita bila dah berlaku baru kita take note atau baru kita ambil tindakan. Sebenarnya tindakan itu lebih awal lagi, sebelum perompak masuk, sebelum pencuri masuk, kita telah ambil tindakan, iaitu kita membina keselamatan yang utuh, keselamatan yang kuat. Ada beberapa lapisan, kan? Kita ada antivirusnya, kita ada firewallnya, kita ada IDS, intruder detection system. Jadi ada beberapa perkara lah yang kita perlu. Saya bagi perumpamaan tadi sebagaimana rumah tadi kan, maksudnya ada beberapa lapisan. Jadi ini kita perlu hire atau kita perlu bantuan daripada pakar keselamatan cyber untuk membantu bagi syarikat-syarikat yang mungkin, ataupun bagi sesetengah organisasi yang baru kan, untuk transform digital. Saya rasa itu saja Pak Reza. Terima kasih. Baik, bagus. Okay, now closing remark. Pak Bugi, apa yang mau
dikasih closingnya. Ini Pak Begini banyak kerja dia mau siaran apa segala. Kita ini sampai 11.30 saja. Silakan Pak Baik, Bugi. baik Prof. Kalau saya tentunya terima kasih sekali diundang dalam forum ini dan bisa bertemu Bapak Ibu para pimpinan ya, tentunya juga yang menjadi tokoh di daerahnya, wilayahnya atau negaranya masing-masing begitu. Dan saya belajar banyak dari Bapak Ibu, dari Cewan, juga saya senang sekali melihat tadi slides-nya. Kalau boleh untuk insight saya dikirimkan slide-nya Cewan apabila berkenan, Boleh. begitu. Iya, kemudian juga Boleh, terbuka. insyaallah. Iya, baik, terima kasih. Kemudian juga terbuka silaturahmi begitu ya dengan Bapak Ibu, karena saya ada di media, saya selalu membutuhkan begitu ya narasumber-narasumber yang kompeten, yang bisa menjadi inspirasi dan juga bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat. Sekali lagi saya terima kasih kepada Profesor Reza. Profesor Reza jangan lupa ya, saya sudah buatkan flyer Iya, nanti pukul 15.10. 15.10. Heeh, Yes, right. 15.10 kami akan kembali mewawancarai Profesor Reza. Udah berapa kali nih ya, Prof ya? Pokoknya udah jadi artisnya RRI deh. Iya. Ya, mungkin itu saja Untung nggak sih. jadi dewasnya kemarin. Iya, saya Iya. di 30 besar saya gagal, Prof, di 30 besar. Iya, Biasa itu nggak dari ada kaitan dengan partai politik. heeh. Padahal Coba saya udah minta dukungan juga loh, cuman kayaknya banyak coba yang nitip. kalau Nasdem mungkin cara saya Nasdem mungkin Pak Iya. Menterinya kan dari Nasdem. Yang Oke, nitip juga banyak thank soalnya. you. Baik, terima kasih Prof dan terima Iyalah, kasih semuanya Bapak Ibu. Sampai jumpa. sama-sama. Assalamualaikum. Banyak yang nitip. Salam. Oke, sebelum Cewan closing, saya mau panggil Ibu Ida. Apakah Ibu Ida mau sharing 1, 2, 3, 5 menit, Bu Ida? Silakan Bu Ida, ini soundnya sudah hidup. Iya, Pak. Tapi orangnya. Sebentar. Bu Ida silakan. Itu UPN Surabaya. Jadi Cewan ini Ibu Ida dari IPTA atau PTN. Dulu dia IPTS, tapi telah di-upgrade oleh Presiden SBY masa itu menjadi IPTA, tapi dia dekat Surabaya. Ini Ibu Ida, tolong dikenalkan UPN Surabaya itu seperti apa itu. Mungkin satu saat Pak Bugi juga akan nelpon Ibu narasumber. Nah, silakan Bu, Ya. dalam 7 menit silakan Bu Ida. Ya. Oke, terima kasih Prof Reza gitu. Perkenalkan saya Ida Samsu. Saya dari UPN, Veteran Jawa Timur. Nah, ini apa ya Prof ya? Kampus yang awalnya swasta ya, kemudian jadi negeri sekarang. Apa prodinya di mana? Letaknya di daerah Rungkut, Prof. Di Rungkut, Surabaya, yang pinggir Surabaya. Nah, itu